Oke, ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Tema 1 itu adalah permainan bola besar. Tapi sebelum Pak Iman masuk ke dalam tema 1, Pak Iman akan menginfokan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian harian tema 1. Tanggal berapa minggu depan? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 Juli akan dilaksanakan penilaian harian PJOK tema 1. Materinya adalah LKS PJOK halaman 1 sampai halaman 9 dan buku paket halaman 1 sampai halaman, lupa Pak Iman halaman berapa ya, sebentar, sampai halaman 15. Jadi LKS halaman 1 sampai 9, lalu buku paket halaman 3 sampai halaman 15. Halaman 3 sampai halaman 15. Nah, yang pengumuman yang kedua adalah minggu ini mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli jam 8 malam akan Pak Iman gunakan untuk pengumpulan KI 4. Ya, KI 4-nya adalah 2 video, bukan satu lagi tapi 2 video. Video yang pertama adalah juggling. Video yang kedua adalah mengontrol bola dengan ujung kaki. Nah, kemarin sudah melihat video dari Pak Luis semua? Sudah dipraktekkan? Sudah dipraktekkan? Oke, kalau sudah. Nah, anak-anak, berikut adalah video contoh untuk KI 4 kalian nanti ya. Ada 2 video. Silakan dilihat. Nah, ini panduannya. Yang pertama adalah anak-anak silakan melihat video berikut ini untuk tes keterampilan dan memvideonya di rumah masing-masing. Yang kedua, video masing-masing gerakan tidak boleh terhenti ya, atau terjeda, atau teredit atau tertrim. Jadi tidak perlu diedit kalau sama Pak Iman ya. Terus tidak perlu di pause videonya. Yang ketiga adalah nanti dikumpulkan di Google Classroom sesuai tanggal ya. Nah, ini yang pertama, video 1 yaitu tentang juggling bola. Juggling kemudian tangkap bola tersebut 5 kali kanan dulu lalu 5 kali kiri. Terserah kalian mau memulainya yang mana, kiri dulu boleh, kanan dulu boleh, terserah. Pokoknya jumlahnya kanan 5 kali, kiri juga 5 kali. Ini caranya. Bola dijatuhkan, kemudian kalian menjagringnya, kemudian dikembalikan ke tangan kalian tentunya. Karena ini adalah yang paling mudah untuk volleyball. Mari kita coba. Usahakan bola kembalikan ke tangan kalian atau ke hadapan kalian. Pak, kalau bolanya rendah gimana? Tidak masalah, diambil lagi. Pak, bolanya tinggi tidak apa-apa, boleh. Dilakukan secara berulang kali. Pak, gambarnya putus-putus. Lakukan 10 kali lagi. Mana benar? Usaha. Kenapa anak-anak? Gambarnya putus-putus. Oh ya, berarti Gambarnya putus-putus. gambarnya putus-putus. Suaranya aja yang enggak. Oke. Suaranya semua. Kalau gambarnya Suaranya ke-12. kalau putus-putus berarti nanti video ini akan Pak Iman share ke Classroom ya. Usahakan bola disentuh dengan ujung kaki sehingga bola tidak berjalan kemana-mana. Oke?
Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak ya videonya. Nanti semua pengumuman ini akan Pak Iman share di Classroom. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk Kak Impat dan PH? Enggak. Nggak ada? Nah, kalau tidak ada silakan dibuka LKS-nya halaman 1 PJOK dan buku paketnya halaman 3. Ngantuk ya? Enggak salah. Oke. Pak Iman tadi melihat banyak anak-anak kelas 5 yang chat ya menanggapi Jose. Ya memang anaknya seperti itu. Jadi mungkin masukan dari Pak Iman untuk next ya, untuk selanjutnya, untuk misa selanjutnya, kalau ada yang seperti itu tidak usah ditanggapi, langsung aja close chatnya, lalu besarkan layarnya, jadi tidak akan kelihatan lagi chatnya. Tapi nggak apa-apa. Itu Jose kan mantan teman kalian ya di kelas 3 ya, di kelas 3-nya Pak Gatot kalau nggak salah. Oke, sekarang di mute dulu anak-anak. Kita akan membahas tentang permainan bola besar. Permainan bola besar ini banyak macamnya. Ada basket, ada voli, ada sepak bola, ada futsal, ada sepak takraw, ada voli pantai dan lain-lain, ada bola tangan dan lain-lain ya. Banyak sekali. Nah, di dalam permainan yang banyak tersebut ada 3 gerakan dasar yang kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6 nantinya ya. Yang pertama adalah gerakan dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Diulangi lagi, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Lokomotor dulu kita akan bahas. Nah, lokomotor ada 4 anak-anak gerakannya. Ada yang tahu? Masih ingat? Siapa saja? Apa aja? Berjalan, berlari, melompat, Melompat dan kurang satu. berjalan dan berlari, Berjalan, berlari, melompat, kurang satu. meloncat, Iya, meloncat. Kalau melompat berapa kaki? Melompat berapa kaki? 1, 1 apa 2? Apa 3 atau 4? 1 apa 2? 3, Oh, 3. 3, satunya yang mana? Tangannya? 1, tuh, Ya, melompat itu adalah 1 kaki. Kalau meloncat 2 kaki. Nah, anak-anak silakan dilihat di gambar yang ini. Ini yang di LKS. Ini yang ini. Itu kira-kira melompat atau meloncat? melompat, Melompat. Yakin melompat? Yakin melompat? Melompat atau meloncat? Ya, jawabannya adalah melompat karena 1 kaki digunakan untuk terbang seperti itu. Pak, terbang itu masuk gerak lokomotor enggak? Ada yang tahu jawabannya? Pak Iman, terbang itu masuk gerak lokomotor, Pak? Masuk apa enggak? termasuk, Siapa yang jawab termasuk tadi? Ya, kalau terbang itu bukan gerak lokomotor anak-anak. Meskipun dia berpindah tempat, tapi kan dia tidak menginjakkan kepada tanah ya. Jadi bukan gerak lokomotor. Nah, anak-anak kalau gerak dasar berjalan, berlari sudah tahu semua ya. Dulu di kelas 3 sama Pak Iman sudah Pak Iman pernah ajari gerak lari, jarak pendek itu bagaimana dengan cepat. Nah, sekarang Pak Iman mau tanya, perbedaannya berjalan dengan berlari apa ya kira-kira? Ada yang berjalan, salah satu kaki harus bergerak.
Harus menginjak tanah. Kalau berlari? Ya, Jevan. Kalau berjalan harus satu kaki menyentuh tanah. Kalau berlari kedua kaki beberapa detik ada di atas Di atau atas mana? kayak Di atas tanah. Oh, di atas tanah. Tak pikir di atas Maksudnya awan. tidak menyentuh tanah. Oh, gitu. Tidak menyentuh tanah. Tidak menyentuh tanah. Kayak anu ya, terbang gitu ya, berarti. Iya. Oh, ya, oke, betul jawabannya. Salah satu kaki kalau berjalan itu pasti menyentuh tanah. Kalau berlari ada beberapa waktu nggak sampai 3 detik, 1 detik atau 2 detik, 1 detik lah paling nggak sampai 1 detik juga ada. Silakan kalau ke kamar mandi itu kakinya melayang di udara, jadi bukan tidak menyentuh tanah tapi melayang di udara, bukan terbang ya. Melayang berbeda dengan terbang, seperti itu. Nah, kalau sudah tahu gerak dasar melompat juga seperti itu. Sekarang begini, ada namanya Pak Iman berjalan terlebih dahulu, lalu Pak Iman berlari, yang terakhir Pak Iman melompat ke depan. Kira-kira ketiga gerakan tersebut dinamakan gerakan apa ya? Ada yang tahu? Manipulatif. Oh no, bukan. Pak Iman berjalan dulu, lalu Pak Iman berlari cepat, lalu di akhir Pak Iman melompat, lalu berhenti. Gerakan kombinasi. Apa itu gerakan kombinasi? Ayo. Kombinasi itu dari kata bahasa Inggris yaitu combine. Combine itu artinya adalah menggabungkan. Menggabungkan itu berarti tadi kan ada gerak berjalan, Pak Iman ulangi berjalan, lalu Pak Iman berlari, yang terakhir Pak Iman melompat. Nah, 3 gerakan itu di dalam satu rangkaian gerakan. Nah, kombinasi itu artinya adalah satu rangkaian gerakan. Betul katanya Risel. Jadi misal Pak Iman berjalan lalu melompat, itu namanya kombinasi. Tapi berbeda kalau Pak Iman berlari saja, tidak berjalan dan tidak melompat, itu namanya gerak dasar berlari. Tapi kalau Pak Iman berjalan lalu berlari lalu melompat, itu namanya gerak kombinasi. Artinya kombinasi yaitu rangkaian, satu rangkaian gerak yang disusun dari beberapa gerak dasar. Artinya lebih dari satu, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk gerak lokomotor? Tidak ada, semuanya sudah paham ya. Sekarang gerak non lokomotor. Kalau gerak non lokomotor kita akan praktekkan bersama-sama. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Pak Iman juga akan berdiri. Yuk, Pak Iman hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gerak dasar non lokomotor itu banyak macamnya. Akan Pak Iman praktekkan. Yang pertama adalah mengayun lengan. Mengayun lengan bisa kalian lakukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk lebih cepat lagi, Pak Iman yang akan hitung. Yuk siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, siap. Itu yang gerakan pertama. Gerakan kedua adalah mengayun lengan dengan mengangkat ke atas bawah. Gerakannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah siap semua? Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke. Yang terakhir adalah gerak membungkukkan badan ya. Membungkukkan badan itu cukup gini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah siap semua? Yuk. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Keiko itu sambil duduk ya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, itu tadi ada 3 gerakan contoh dari gerak non lokomotor. Kita analisa dulu ya gerakannya. Gerakan yang pertama, kakinya bergerak atau tidak? Gerakan yang pertama tadi yang ini. Tidak. 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 Gerakan kedua, kakinya bergerak atau tidak? Tidak. Tidak. Gerakan yang ketiga, kakinya bergerak atau tidak? Ya. Loh, kok iya? Tidak. Iya. Tidak. Iya, jawabannya adalah tidak semua. Maka dari itu gerak non lokomotor itu kaki tidak berapa? Pindah tempat. Betul, tidak berpindah tempat. Kalau ada yang menjawab kaki bergerak, salah. Ya. Kaki tidak berpindah tempat. Itu yang betul. Oke. Ada yang ditanyakan untuk gerak dasar non lokomotor anak-anak? Ada? Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang gerak manipulatif. Gerak manipulatif silakan dibuka LKS halaman 2. Sudah semua? Nah, ada yang masih ingat gerak melempar satu tangan itu bagaimana? Satu tangan dulu, satu tangan. Satu tangan. Silakan dipraktekkan, siapa yang mau angkat tangan. Sebelum Pak Iman tunjuk secara paksa. Ayo. Maksudnya gerak tangan gimana, Pak? Gerak melempar bola dengan satu tangan. Siapa yang mau mempraktekkan? Tidak ada? Hah? Apa Christian? Suaranya kok ya? Apa Tian? Kayak suaranya orang. Hah? Wah, kasetnya rusak ini ke teman-teman ya. Anak-anak kasetnya Tian rusak seperti nggak denger ya. Oke, Pak Iman akan tunjuk kalau gitu ya. Ini kok gak ada di tempat ya ini anaknya ya. Waduh, dimatikan semua ini kameranya. Halo Mikael. Waduh, Mikael tadi mau berantem juga ya, kata mau berantem sama Jose, gak boleh kayak gitu ya. Siapa yang mau praktekkan? Kok gak ada ya semua ya? Pak, kasih contoh dulu, Pak. Ya kasih contoh ya. Kalau kasih contoh ya bukan kuis namanya. Jason, do you ready to practice? No? Waduh. Luis? Senyum-senyum aja. Siapa yang mau praktekkan melempar dengan satu tangan? Jesslyn, misal. Bolanya gak ada. Bola? Oh, nggak pakai bola, Pak Iman, lo nggak ada bola di sini. Misal bisa? Terus melempar apa, Pak? Melempar angin. Jadi gerakannya saja. Gerakannya saja. Ada? Nah, nih Pak Iman contohkan ya anak-anak. Kita pakai gerakan kaki terlebih dahulu. Kaki. Jika Pak Iman mempunyai 2 tangan, tangan yang Pak Iman gunakan untuk melempar adalah tangan kanan. Misalnya ini adalah bola. Pak Iman ibaratkan sebuah bola. Nah, posisi kakinya adalah
Kaki kanan berarti di belakang. Ketika melempar berarti kaki kanan diarahkan ke depan. Itu saja. Sekarang posisi tubuh. Nah, ketika posisi tubuh seperti ini, tangan kanan memegang ya di belakang, lalu melemparnya bebarengan dengan kaki. Barengan dengan kaki, bukan seperti ini. Nggak ada ya. Ini kayak lempar batu di sungai, enggak. Tapi yang betul seperti ini. 1, 2, 3. Nah, gerakan satu ditarik ke belakang, tangan dan kaki. Gerakan 2. Pak Iman ulangi. Gerakan 1 badan siap memegang bola. Gerakan 2 ditarik ke belakang. Gerakan 3 dilemparkan ke depan. Seperti itu ya. Ya. 1, 2, 3. Bukan enggak salah ya, bukan gini, enggak salah. 1, 2, 3. Yuk praktekkan semua, yuk berdiri. 1, 2, 3. Yuk ulangi lagi. 1, 2, tarik ke belakang. 3. Ulangi lagi. Ini Pak Iman tampak dari samping. 1, pegang bolanya. 2, tarik tangan kanannya ke belakang dan kaki kanannya ke belakang. 3, lemparkan. Nah, ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Itu kalau satu tangan. Kalau dua tangan, gerakan kakinya sama, tapi bolanya ada di dada, lalu didorongkan saja ke depan. 1, 2, 3, gitu aja. Ya. Jadi perbedaannya adalah kalau satu tangan menggunakan tangan satu saja, terserah tangan kanan atau kiri. Tapi kalau dua tangan, bolanya ditaruh dada lalu didorongkan ke depan. Tapi ingat kakinya juga berpindah tempat. Seperti itu ya. Nah, silakan duduk semua. Gerakan melempar ini adalah gerakan yang menjauhkan suatu bola, ya. Gerakan yang menjauhkan suatu bola. Jadi bolanya dijauhkan. Berbeda dengan gerakan menangkap, yaitu mendekatkan suatu bola. Nah, misalnya menangkap itu seperti ini. Ini Pak Iman sambil menangkap ya. Jadi ini ibaratnya bolanya dari atas, Pak Iman jatuhkan. Nah, ketika jatuh ini, anak-anak ikuti bolanya sampai mendekat. Biasanya gini. Mendekatnya. Kalau melempar itu menjauhkan, jadi tangannya diluruskan. Tapi kalau menangkap itu tangannya ditekuk ke belakang. Nah, seperti ini. Lagi set. Nah, itu namanya menangkap. Terus yang ketiga yaitu menendang. Kalau menendang itu menggunakan kepala. Menggunakan apa kalau menendang? Menggunakan apa kalau menendang? Kaki. Masa kaki? Kalau Pak Iman menendang pakai tangan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau pakai tangan namanya memukul. Iya betul Luis. Kalau pakai tangan namanya memukul. Tapi kalau menendang itu pakai kaki, ya. Kalau menendang bola identik dengan permainan sepak bola. Nah, kalian kan sudah punya bola sendiri-sendiri. Sudah ada yang ditanyakan anak-anak untuk gerakan lokomotor, manipulatif, dan non lokomotor? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Iman akan punya 4 pertanyaan ini. 4 pertanyaan dalam satu cerita. Pak Iman akan bertanya apa yang Pak Iman lakukan gerakan tersebut ya. Di suatu hari, Liv Susilo pergi bermain-main ke lapangan sepak bola. Wih,
Ini ceritanya Liv ini seorang pemain sepak bola ya. Liv sebelum masuk ke dalam permainan sepak bola, Liv pemanasan dulu biar nggak kaget ya. Setelah itu Liv pemanasan yang kedua yaitu berlari dengan teman-temannya. Kira-kira gerakannya Liv itu masuk gerakan apa ya? Kombinasi. Lokomotor atau kombinasi? Cuma berlari saja. Berlari saja masuk namanya gerak lokomotor. Nah, setelah Liv melakukan pemanasan, Liv bermain sepak bola. Liv tidak diberikan bola sama teman-temannya. Akhirnya Liv melambaikan tangan. Give me. Weh. Kasih aku sambil mengayunkan tangan gini, melambaikan tangan. Kira-kira gerakan melambaikan tangan Liv satu badan ini gerakan apa ya? Lokomotor. Lokomotor atau non lokomotor? Motor. Ya, oke. Jawabannya adalah non lokomotor karena melambaikan tangan saja. Hei teman-teman, kasih aku. Kalian nggak pernah kasih aku bola. Nah kayak gitu. Kakinya kan nggak bergerak kecuali kalau Pak Iman tadi bilang Liv berjalan dengan melambaikan tangan. Nah itu masuk di dalam gerak lokomotor seperti itu ya. Yang ketiga, ketika itu siapa namanya Liv diberikan bola sama Gisela, dioper bolanya dari Gisela ke Liv. Nah, akhirnya Liv mendapatkan bola lalu menjaglingnya. Kira-kira menjagling itu gerakan apa sih? Gerakan apa? Ayo. Lokomotor. Salah. Lokomotor. Menjagling bola tersebut. Manipulatif atau non lokomotor? Jawabannya adalah manipulatif karena ada bola. Nah. Terus yang gerakan yang keempat, lalu setelah menjagling bola tersebut, Liv Susilo berlari ke arah gawang dengan mengontrol bola itu kecil-kecil. Jadi seperti gerakan berlari lalu menendang-nendangnya kecil-kecil. Kira-kira gerakan apa yang terakhir? Kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi apa? Kombinasi? Ya betul, jawabannya kombinasi. Tapi kombinasi gerak apa? Kombinasi gerak lokomotor. Salah. Yang betul. Manipulatif. Iya betul. Yang betul adalah jawabannya kombinasi gerak manipulatif. Sudah ada di LKS di sini. Nah, dia akan berlari sambil menendang bola kecil-kecil. Oke, anak-anak, itu saja dari Pak Iman. Tunggu dulu, ada satu pengumuman penting, ya. Silakan dibuka LKS halaman 7. LKS halaman 7. Silakan dibuat PR dalam 1 minggu ini halaman 7, 8 dan 9. Pak Iman buat pra PH itu sebagai kalian pra PH. Silakan dijawab, boleh di buku atau di LKS boleh. Setelah itu kalian foto lalu lampirkan di tugas classroom. Itu saja PR-nya dari Pak Iman. Halaman 7, 8 dan 9. Halaman 4 dan 5. Enggak usah. Halaman 7, 8 dan 9. Sudah ya anak-anak ya. Jangan lupa KI 4 dan jangan lupa semua pengumuman PJOK ada di classroom. Terima kasih. Silakan kembali ke Bu Epti. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Selamat siang. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Siang. Selamat siang.